Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Sekolahku. Ya, kali ini kita akan bersama-sama untuk mengerjakan latihan soal PKN tema 6 kelas 5. Ya, mari kita langsung simak soal-soalnya. Perhatikan baik-baik untuk soalnya ya. Soal yang pertama. Nah, perhatikan gambarnya. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, yang sebagai tanggung jawab, gambar pertama itu kerja bakti, gambar kedua ini ada keluarga ya, sebuah keluarga yang saling menyayangi. Kemudian ada kerja bakti atau piket di kelas. Kemudian ada gambar yang keempat, sedang beribadah atau sedang sholat. Nah, yang merupakan tanggung jawab di masyarakat yaitu gambar yang pertama ya tentunya. Ya benar. Selanjutnya soal nomor 2. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun tidak formal disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak tersebut adalah: yang pertama, tidak mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Atau yang ketiga, diperbolehkan merusak taman sekolah. Atau yang terakhir, diperbolehkan tidak masuk sekolah kapanpun. Nah, untuk hak-hak kita sebagai siswa di sekolah tentu mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya ya. Selanjutnya soal nomor 3. Apa saja hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak? Nah, perhatikan ya, apakah ketiga jawaban ini benar semua? Yang kedua, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, atau hak tumbuh kembang. Nah, sesuai konvensi anak-anak, ketiga ini betul semua ya. Selanjutnya soal nomor 4. Contoh hak kita sebagai warga masyarakat adalah: yang pertama, mematuhi norma di masyarakat. Yang kedua, ikut ronda pos kampling. Yang ketiga, menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Atau yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Contoh hak sebagai warga masyarakat yaitu menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Ya benar. Selanjutnya soal nomor 5. Petani, pedagang, dan nelayan mempunyai kewajiban yang sama dalam pekerjaannya, yaitu: yang pertama, bekerja dengan baik. Yang kedua, melaporkan hasilnya ke kepala desa. Atau yang ketiga, menggunakan bahan bakar minyak. Atau yang keempat, menjual dagangan ke pasar. Ini kewajibannya yaitu bekerja dengan baik. Ya benar ya. Kemudian untuk soal nomor 6. Nah, setiap hari Ada melaksanakan sholat 5 waktu. Sikap Ada merupakan pencerminan sikap tanggung jawab terhadap orang tua, sekolah, agama, atau masyarakat. Melaksanakan sholat 5 waktu berarti tanggung jawab terhadap agama ya. Ya benar sekali. Selanjutnya nomor 7. Berikut adalah kewajiban seorang anak di masyarakat kecuali yang bukan berarti ya, yang bukan kewajiban. Yang pertama, membiarkan orang lain yang sedang mendapat musibah. Yang kedua, menolong mereka yang memerlukan. Yang ketiga, menjaga pergaulan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Atau yang keempat, menghargai setiap orang. Yang bukan kewajiban berarti yang pertama ya, membiarkan orang lain yang sedang mendapat musibah. Selanjutnya soal nomor 8. Sebelum meminta hak, kamu harus melaksanakan: yang pertama, kepastian. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, kewajiban. Atau yang keempat, ketaatan. Ya, sebelum melaksanakan hak kita harus melaksanakan kewajiban ya.
betul sekali. Kemudian soal nomor 9. Nah, perhatikan gambar kemacetan lalu lintas ya. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena apakah ketiga pilihan jawaban ini benar? Perhatikan ya. Yang kedua, pengguna jalan tidak menghormati hak orang lain. Yang ketiga, pengguna jalan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Atau yang terakhir, pengendara tidak tertib. Ya, ketiga jawaban ini benar ya. Ya, soal nomor 10. Kewajiban seorang anak di rumah. Berarti yang harus kalian lakukan di rumah kira-kira apa ini? Yang pertama, menjaga adik. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, bermain. Atau yang keempat, makan. Kewajiban berarti menjaga adik ini ya, yang paling tepat. Oke, benar. Selanjutnya soal nomor 11. Nah, kamu berhak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Hak tersebut termasuk apakah hak berpartisipasi, atau yang kedua hak tumbuh kembang, atau yang ketiga hak perlindungan, yang keempat hak kelangsungan hidup. Ya, ini berarti hak berpartisipasi ya. Ya, betul. Selanjutnya soal nomor 12. Di antara kewajiban kamu terhadap diri sendiri yaitu yang pertama bebas bermain, yang kedua mencari nafkah, yang ketiga menjaga kesehatan, atau yang keempat mencari perhatian. Kewajiban terhadap diri sendiri berarti yang menjaga kesehatan. Ya, soal nomor 13. Perhatikan gambar dan anak yang sedang piket ya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan piket. Ini merupakan kewajiban di sekolah ya. Ya, benar. Kemudian soal yang nomor 14. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain disebut, ini lebih tepat tanggung jawab. Nah, benar ya. Kemudian soal nomor 15. Apakah yang dimaksud dengan hak? Yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang, atau sesuatu yang diserahkan oleh seseorang, atau sesuatu yang dipinjamkan oleh seseorang, atau yang terakhir sesuatu yang diterima oleh seseorang. Hak itu sesuatu yang diterima oleh seseorang ya. Ya, betul. Soal nomor 16. Kewajiban sebagai seorang pelajar ketika di sekolah antara lain, kewajibannya ini berarti menjaga ketertiban. Ya, betul sekali. Soal nomor 17. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila ke perbedaan keyakinan berarti sila ke-1 ya. Ya, betul. Nomor 18. Kewajiban anak di rumah atau keluarga antara lain. Kewajiban berarti yang harus dilakukan ini ya. Ini kita harus menyayangi orang tua. Ya, benar sekali. Selanjutnya nomor 19. Berikut adalah hak-hak seorang anak kecuali hak seorang anak berarti yang bukan hak ini ya. Ya, berarti yang bekerja keras sejak dini. Ya, benar. Selanjutnya soal nomor 20. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan bentuk titik-titik masyarakat. Kalau gotong royong ini termasuk tanggung jawab ya. Ya, benar sekali. Ya, demikianlah soal-soal PKN tema 6. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.